Can you see the screen, kids? Can, Miss. Can, Miss. Can, Miss. Can, Miss. Iya, oke ya. Iya, Can, jadi Miss. hari ini what's our topic today? Ya, hari ini topik kita adalah the children right at home. Ya, jadi hak anak di rumah. Apa saja hak anak-anak di rumah? And then what should you do? Don't forget to watch link below ya. Jadi kalau sudah bisa, siapa yang sudah menonton video dari linknya? Who already watch? I'm ready, Miss. I'm ready, Miss. It's about a lazy boy. Oke, iya. Jadi di dalam video ini ada video lagi kan, Nak? Iya kan? Kalau sudah melihat videonya pasti tahu ada video lagi. Iya, coba Dasya, kira-kira video tentang siapa? Siapa nama pelakunya di dalam video itu, Nak? Johnny. 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 Oke, kita lihat ya. Kita tonton nanti videonya. Ya, now please open and read your book page 39 until 43 ya. Nah, hari ini Miss Irna akan bertanya dulu ke anak-anak. Kira-kira apa saja hak anak-anak yang kalian berhak dapatkan di rumah? Lagi aku. Oke, coba dulu si Audira. Audira sudah sembuh, Nak? How's your condition now? Iya. Oke, Audira. Ya, coba dulu tell to your friend and tell to Miss. Oke. Apa saja hak kamu di rumah, Audira? Membantu orang tua, Miss. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke ya, kita tampung dulu membantu orang tua. Selanjutnya apalagi Audira selain itu? Belajar, Miss. Belajar ya. Oke, selanjutnya apalagi, Nak? Oke, Audira. Apa saja hak kamu, Nak, di rumah? Fidela, show on your video. Oke, coba dulu si Evelyn dulu. Evelyn. Yes, Miss. Iya, Evelyn. Apa saja hak Evelyn di rumah, Nak? What's your right at home? Study, Miss. Apa, Nak? Study? Yes, Miss. Ya, and then? Only that? Hanya itu saja? No, Iya, Miss. oke. Ya, kita akan lihat apa sih hak itu? Ya, siapa yang tahu apa sih hak itu? What's the meaning of right? Or apa pengertian dari hak? Coba, who knows? Kelin, do you know, Kelin? No, Miss, because just now write materi. Jadi kalian Maulana. Oke, coba Ave dulu. Ave, what's the meaning of the right? Dapat kasih sayang, Miss. Dapat kasih sayang. Itu contohnya. Iya, oke, kita akan pelajari ya. Apa itu hak? Tapi sebelum kita melanjutkan before we continue to the topic ya, please watch this video. Can you hear the voice? Can, Miss. Bisa dengar suaranya? Iya, bisa ya. Oke.
tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak berseru, "Berbahaya sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek, kakak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi di lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Dek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini." Tapi Adek tidak sengaja, Kak. Maafkan Adek ya, Kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah, Kak. Adek juga harus minta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Baiklah, Kak. Adek berjanji Adek tidak akan melakukannya lagi. Dan Adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Ya, oke. Nah, from that video ya. Oke, dari video tadi, kira-kira apa pelajaran yang bisa anak-anak Miss dapatkan? Coba dulu tell to your friend, si Edwin. Bertanggung jawab atas barang, Miss. Bertanggung jawab atas barang. Oke, coba si Alfa. Alfa, Harus bertanggung jawab. harus bertanggung jawab. Only that, Alfa? Kan cuma satu. Cuman satu saja yang bisa diambil. Oke, coba yang lain. Ya, si Maulana dulu. Maulana, coba. Yes, Miss. Iya, apa pelajaran yang bisa diambil Maulana dari video tadi? Membersihkan rumah. Rumah adalah tempat tinggal, Miss. Membersihkan rumah, apalagi nak tadi bilangnya? Rumah adalah tempat tinggal kita, Miss. Yes, ya. Jadi rumah adalah tempat tinggal kita. Jadi kita harus membersihkan rumah, ya. Seperti itu, Maulana. Yes, Miss. Ya, oke. Coba dulu sih. Jeremia dulu. Jeremia. Yo, unmute, Bang. Jeremia, unmute, please. Ya, oke. Jeremia, apa pelajaran yang bisa diambil dari video Johan tadi? Jeremia? Apa pelajaran yang bisa diambil dari video yang kamu tonton tadi? Tidak boleh membersihkan rumah. Iya, oke, good job ya. Oke, nah coba dulu di Fidela. Fidela, apa pelajaran yang bisa diambil dari video tadi, Fidela? Untuk bertanggung jawab atas segala hal dan bertanggung jawab juga atas tempat tinggal kita. Iya, oke, bertanggung jawab. Ya, jadi kita sudah belajar yang namanya ya, we've learned about the obligation. Jadi kita sudah belajar tentang kewajiban. Anak-anak semua punya kewajiban membersihkan rumah, menjaga keindahan rumah ya. Nah, dari video Johan tadi,
kita mengambil pelajaran bahwasannya sebelum anak-anak memperoleh hak, before you get your right at home, ya, you should do your obligation first. Jadi sebelum mendapatkan hak, anak-anak harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, ya. Jadi jangan seperti Johan, ya. Jadi Johan tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Ya, jadi Johan tidak boleh mendapatkan haknya di rumah. Dan Johan tidak boleh menuntut haknya di rumah. Oke, jadi apa sih hak itu, Miss? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ya, jadi hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, hak itu sebelum memperoleh hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, ya. Jadi anak-anak sebelum menuntut haknya ke parents-nya, before you ask your right to your parents, ya, you should do the obligation first. Jadi anak-anak harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jangan menuntut hak kepada mama papanya, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Apa saja contoh hak itu, Miss? Iya. Hak anak di rumah, ya. Hak adalah segala sesuatu yang bisa kalian dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Yang pertama, hak anak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, jadi anak-anak berhak mendapat tempat tinggal yang layak. Kemudian yang kedua, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Dan yang ketiga, mendapat makanan bergizi, makanan yang sehat dan bergizi, ya. Get the healthy food. Okay, and then you can play and do your assignment. Jadi anak-anak bisa bermain dan mengerjakan PR-nya. Jadi itulah yang ada di buku kalian. Hak yang anak-anak dapatkan selama di rumah. Untuk hari ini, for today, ya, we will learn the first and the second things. Jadi kita akan belajar tentang poin 1 dan poin 2. Untuk poin 3 dan poin 4, ya, we will learn about this next week. Jadi di minggu depan, di next meeting, ya, untuk pertemuan selanjutnya di PPKN. Untuk hari ini kita akan belajar hak mendapat tempat tinggal yang layak dan hak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Oke, yang pertama. Ya, yang pertama itu mendapat tempat tinggal yang layak. Ya, Nak? Oke. Mendapat tempat tinggal yang layak merupakan hak anak. Atau ada anak Miss di sini yang mama papanya tinggal di dalam rumah, tetapi anak-anak Miss tidurnya di luar. Ada? Tidak ada ya, Nak? Oke. Nah, jadi mama papa di dalam rumah, anak-anaknya pun di dalam rumah. Karena anak berhak untuk mendapat tempat tinggal yang layak. Ya, oke, selanjutnya tinggal di rumah yang layak membuat kita bisa hidup dengan nyaman, ya. Jadi kita bisa tinggal dengan nyaman apabila kita bisa tinggal di tempat yang layak, ya, Nak. Dan anak-anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Rumah yang layak dapat mencegah penghuninya terserang penyakit. Bagaimana rumah yang layak itu, Miss? Apakah harus besar? Apakah harus mewah? Ya? Atau yang harus seperti istana? Seperti itu rumah yang layak? Apakah seperti itu? No, ya. Rumah dikatakan tempat tinggal yang layak apabila di dalamnya sudah, ya, anak-anak dan keluarga bisa melakukan kegiatan-kegiatan dalam keluarga, ya. Jadi sudah bisa merasa leluasa. For example, ya, if you want to sleep, you have one room to sleep. Kalian bisa tidur di kamar. Kemudian if you want to watch the television, you can watch
at living room. Jadi bisa anak-anaknya berkumpul di living room untuk menonton TV ya. Jadi tempat tinggal tersebut sudah mendukung anak-anak dan keluarga melakukan segala aktivitas. Dan yang paling penting, rumah tersebut harus bersih dan terhindar dari sampah-sampah. Jadi anak-anak, itulah tadi mengapa anak-anak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak setelah melaksanakan kewajiban yang pertama menjaga kebersihan. Ya, apabila tidak menjaga kebersihan, otomatis apakah anak-anak bisa tinggal di tempat yang layak? Bisa? No ya, tidak layak rumahnya dihuni apabila banyak sampah berserakan, tidak layak. Tetapi kalau misalnya sampah selalu dikumpul di tempat sampah, rumah disapu, dipel, ya dibersihkan debunya. Terakhir rumahnya jadi bersih dan menjadi tempat tinggal yang layak sehingga anak-anak bisa tinggal dengan nyaman dan bisa berkembang dengan baik di dalam rumahnya. Ya, seperti itu tempat tinggal yang layak. Jadi jangan nanti for example ya si Rebecca. Papa, just now Miss Irna said, ya, anak-anak itu haknya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ya, jadi saya mau rumah yang seperti istana supaya bisa layak. Tidak boleh seperti itu ya. Ya, bukan seperti itu rumah yang layak, tetapi rumah yang layak adalah rumah ya yang bisa mendukung segala kegiatan dalam keluarga. Dan juga jangan lupa harus menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Oke? Sampai di sini paham anak-anak Miss? Understand? Yes, Miss, we are understand. Oke, next. Yes. Memperoleh kasih sayang dari orang tua. Apabila kamu sudah menjalankan kewajiban dengan baik, kamu akan memperoleh hakmu. Ya, oke. Nah, itu tadi yang seperti Miss Irna katakan. Hak boleh diminta, boleh dituntut ke parents-nya apabila anak-anak sudah melaksanakan kewajiban. Kalau belum melaksanakan kewajiban, jangan menuntut hak ke parents-nya. Ya, orang tua akan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, apabila kalian sudah melaksanakan kewajiban, barulah orang tua bisa memberikan kasih sayangnya. Semua diberikan sama parents-nya apabila anak-anak sudah melaksanakan kewajiban. Apa yang terjadi jika anak-anak tidak menjalankan kewajiban di rumah? Misal tidak menghormati orang tua ya, jadi jangan lupa bahwasanya menghormati orang tua merupakan kewajiban dari anak-anak. Ya, pasti orang tua kalian akan merasa sedih dan akibatnya anak tidak mendapatkan haknya dengan baik di rumah ya. Jadi contohnya nih. Oke, unmute please. Coba dulu di-unmute-kan. Ya, si Rehuel dulu. Rehuel, unmute-kan Rehuel. Contoh dari menghormati parents. Rehuel, say call Miss Irna Mami ya. Oke, Rehuel. Oke, Miss. Oh, Miss kan Miss maminya. Not respect to parents. Oke, call Miss Irna Mami. Oke, understand ya? Rehuel. Yes, Mami. Rehuel. Oke, ya. Yang pertama Rehuel menjawab. Kemudian yang kedua Rehuel tidak usah menjawab sama sekali. Rehuel. Oh, Rehuel. Rehuel. Yes, Mami. Ya, tidak usah dijawab. Nah, contoh tidak respect. Miss mau kasih contoh yang tidak respect to parents. Ya, tidak usah dijawab. Rehuel. Ya, seperti itu. Sampai mamanya putus urat lehernya memanggil nama anak-anaknya. Itu tanda anak-anak tidak respect to your parents. Ya, jadi simpel saja untuk memberikan rasa hormat ke parentsnya. Apabila dipanggil langsung menjawab.
Ya, jangan pura-pura nggak dengar. Ya, kids. Kemudian lakukan apa yang parents perintahkan. Jadi orang tua pasti akan merasa senang dan tidak akan segan-segan memberikan apa yang anak-anak minta to your parents. Oke, kids. Until here, I think it's enough. Ya. Until here, any questions, kids? Ada pertanyaan? No, Miss. Saya ada pertanyaan, Miss. Ya, oke, Dasya. Miss, apa itu artinya layak? Layak itu pantas. Ya, pantas. Jadi kalau misalnya contoh, ya, layak itu pantas artinya, ya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya mendapatkan tempat tinggal yang layak, itu kalimat yang digunakan untuk kata layak, ya. Kalau ada rumah sama-sama ukurannya, besarnya sama, punya kamar 3 sama, kamar mandinya 2 sama, ya. Oke. Yang pertama bersih, rapi, wangi, ya. Kemudian yang rumah kedua, rumah B, kalau rumah A bersih, rapi, wangi, indah, ya. Kemudian rumah B kotor, sampahnya berantakan, kemudian kain berserakan, mana yang layak untuk ditinggal? Untuk menjadi tempat tinggal, rumah A atau rumah B? Amin. Oke. Ya, kata layak adalah pantas, ya, yang tepat, rumah yang tepat, atau kalau misalnya dikatakan kalau mendengar kata layak lagi, ya, persamaannya itu adalah pantas dan tepat, ya. Oke, Dasya paham, Nak? Understand? Understand, Miss. Oke, iya, jadi sudah paham ya, kids? Ya. Don't be, jangan menjadi like Johan, jangan seperti si Johan, ya. Ketika mamanya tidak di rumah, ambil snack, makan snack, main bola di dalam rumah, pecahkan lampu, kemudian menonton TV-nya Miss disetrum listrik kan Miss? Iya, berbahaya ya. Jadi jagalah keindahan rumah anak-anak, respect to your parents. Kalau dipanggil, jangan pura-pura tidak dengar. Ya langsung dijawab kalau dipanggil parents-nya. Sudah Miss contohkan tadi ya. Oke kids, enough for today before we leave this session. Ya, what should you do? Iya, make your own. Kenapa? Sudah libur kita lama, jadi lupa anak-anak Miss. Oke ya. Enough for today. Happy study. Bye-bye, kids. See you, Bye-bye. See you everyone. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Thank you. Bye-bye.